Baik. Halo, shalom semuanya. Selamat berjumpa lagi dengan kami di obrolan rohani Sutomo. Dan puji Tuhan, di hari ini kita akan berdiskusi atau ngobrol dengan santai tapi berisi tentang pelajaran sekolah sahabat. Pelajaran triwulan keempat yang baru kita terima dan akan kita bahas pada sabat mendatang ini. Dan pujilah Tuhan oleh karena kita hari ini obrolan rohani Sutomo kehadiran tamu istimewa, yaitu hamba Tuhan Pendeta Denny Panjaitan. Sebelum saya memulainya atau kita lanjutkan, saya mau menyapa dulu. Halo Pendeta Denny Panjaitan, apa kabar? Halo Pendeta Kris Pasuhu dan Shalom semua pemirsa dimanapun kita berada saat ini yang sedang menyaksikan obrolan rohani Sutomo. Bagi kita semua yang bisa menonton, saya mau pastikan kepada kita bahwa kita adalah orang yang paling terberkati. Kenapa demikian? Karena di saat ini ada banyak orang yang tidak bisa menonton obrolan ini. Ada yang sedang merasakan kondisi fisik tidak sehat, ada juga yang merasakan kesulitan untuk ekonomi sehingga untuk beli internet sulit. Nah, ada juga kesulitan-kesulitan lain yang dimiliki dalam kehidupan. Tapi ketika kita bisa bergabung, maka kita terberkati dan siap untuk menerima satu berkat di dalam obrolan yang menarik. Ya, bukan begitu ya, Pendeta Kris ya, dan Betul juga sekali Pak Pendeta Denny. Simbolon serta Pak Eldi. Ya, Terima terima kasih. kasih telah diizinkan untuk bergabung bersama Baik, dalam obrolan ini. baik. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Bayangkan saudara-saudara, baru mulai ini sudah langsung disambut dengan panjang kata-katanya. Luar biasa. Terima kasih Pendeta Denny. Tapi jangan lupa ya Pendeta, nanti ketika ini akan dirilis, di-share juga di jemaatnya. Pendeta Denny sekarang melayani di mana jemaatnya? Oke, baik. Puji Tuhan, saya saat ini dipercayakan untuk melayani sebagai associate gembala di GMAHK Kebayoran. Jadi kalau ada sahabat-sahabat semua yang menyaksikan tayangan ini berada dekat daerah Jakarta Selatan, boleh mampir-mampir ke gereja kita kalau sudah buka nanti. Tapi kalau ada di Jakarta Timur, wah harus mampir ke Sutomo, mau nggak mau, karena itu gereja yang paling mantap. Luar biasa. Terima kasih. Jadi Pendeta Denny Panjaitan melayani di Jemaat Kebayoran. Dan saya berharap semoga tayangan ini pun akan disaksikan oleh jemaat di mana Pendeta Denny melayani. Di sini ada juga peserta atau anggota yang tetap di dalam obrolan rohani ini, yaitu ada Bapak Simbolon sebagai Ketua Jemaat Kayu Putih, ya Bang Sutomo. Halo Pak Simbolon, sehat-sehat ya? Halo, Shalom. Halo. Kalau saya juga Pendeta Panjaitan merasa terberkati, saya juga merasa terberkati sekali hari ini karena ada 2 orang pendeta di sini yang akan memberikan pencerahan Oh gitu. kepada domba-dombanya. Baiklah. Selamat bertemu kembali. Baik. Terima kasih. Di sini juga kehadiran anggota tetap dari obrolan ini yaitu Bapak Eldi Arifin. Beliau adalah diakon dan juga koster atau pelayan di gereja juga. Bagaimana Pak Eldi, apa kabar? Salam, salam sehat, salam sahabat. Memang pada pagi hari yang cerah ini sungguh luar biasa. Kita akan dituntun oleh 2 orang gembala, Pendeta Kris Pasuhu dengan Pendeta Denny Panjaitan, termasuk Ketua Cabang Sutomo dari Kayu Putih. Salam sehat. Terima kasih Bapak Eldi Arifin. Baik saudara-saudara, sebelum kita lanjut, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita akan ngobrol-ngobrol tentang pelajaran sekolah sahabat pada pekan ini, kita harus awali dengan doa agar kuasa Roh Kudus, hikmat dari surga menjadi bagian kita, sehingga juga pemirsa juga menyaksikan akan merasakan berkat rohaninya. Baik, kita akan doa. Saya undang Bapak A. Simbolon untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala dan berdoa.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, yang senantiasa menyertai kami dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini, beberapa orang dari umat-umat-Mu sudah berkumpul untuk mengadakan acara obrolan rohani. Kiranya Engkau hadirlah di tengah-tengah kami. Buka hati dan pikiran kami, agar kami dapat mendengarkan dan menyampaikan firman-Firman-Mu pada obrolan rohani hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, atas nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Simbolon. Baik, saudara-saudara, kita akan langsung saja. Pelajaran kita, pelajaran triwulan keempat, Oktober sampai Desember, kita akan membahas tentang tema pendidikan. Nah, tema pendidikan luar biasa. Saya harus katakan ini berkat bagi setiap keluarga umat-umat Tuhan. Oleh karena inilah dasar dari kesuksesan keluarga umat Tuhan di dalam dunia ini maupun terlebih khusus di dalam kehidupan rohani yang dimana kita mencapai kehidupan kekal. Dan penulis atau yang merangkai pelajaran sekolah sahabat kita ini bukan satu nama. Biasanya kita tahu satu nama, tapi ini adalah penulis atau perangkainya dibuat oleh beberapa pemimpin dari perguruan tinggi dan universitas di divisi Amerika Utara. Dengan kata lain, mereka adalah akademisi yang bagaimana menjelaskan konsep pendidikan di dalam umat-umat Tuhan, supaya umat-umat Tuhan diberkati memiliki pendidikan yang sejati. Baik, hari pertama, pelajaran pertama, yaitu judulnya Pendidikan di Taman Eden. Wow, kita diawali dengan kembali ke dalam zaman peristiwa penciptaan, yaitu Taman Eden. Taman Eden, dikatakan pendidikan di sanalah ada di Taman Eden. Pertanyaannya, pendidikan di Taman Eden, bagaimana pengertian asumsi awal kita? Saya ingin pendapat dari saudara-saudara dulu nih. Teman-teman, dari rekan-rekan. Pendidikan di Taman Eden itu apa? Singkat-singkat saja, 1 kalimat, 2 kalimat boleh. Bagaimana maksud dari pendidikan di Taman Eden? Mengapa? Apakah memang benar Taman Eden ada pendidikan? Bagaimana menurut Pendeta Denny? Apakah benar di Taman Eden ada pendidikan? Kalau mau disandingkan dengan pendidikan zaman sekarang, ada berbeda. Kalau sekarang harus ada ijazahnya, harus ada media belajarnya secara konvensional papan tulis, tapi sekarang sudah pakai elektronik seperti yang kita pakai. Nah, ada gurunya, ada muridnya, ada seragamnya. Sekarang itu yang kita pikir sebagai pendidikan. Namun, ternyata di Taman Eden betul yang tadi Pendeta Chris bilang ya. Ada satu pendidikan juga yang ruang kelasnya beda. Dan kalau disimpulkan dalam satu kalimat, saya mau bilang ini pendidikan yang mula-mula, pendidikan yang paling lengkap. Nah, pendidikan mula-mula dan paling lengkap. Terima kasih. Itu yang bisa saya berikan. Bagaimana pendeta lagi. Bapak Simbolon, mungkin Pak Simbolon nanti bisa jadi pendeta ini. Iya, sebentar lagi menuju ke sana. Jadi sebenarnya 99,9% sudah Pendeta Denny Panjaitan itu yang sampaikan. Tapi yang luar biasa di sini bahwa kepala sekolahnya Pak Pendeta, kepala sekolahnya itu dari orang yang paling tinggi, mungkin S5 barangkali ya kalau sekarang ya, kalau ada S3 ya, itu dari langsung gitu. Ya, jadi tidak pakai asisten dosen, tapi langsung diajarkan mengenai kehidupan ini. Oh, itu Pak Pendeta. Bapak Eldi, ada pendapat tentang permulaan dulu ini. Apa yang dimaksud pendidikan di Taman Eden? Sebetulnya saya mau jawab secara singkat, tapi udah dijelaskan dengan Pendeta Panjaitan maupun Pak Simbolon. Tambah singkat lagi, Pak. Jadi, ya secara singkatnya, di Taman Eden ini memang memerlukan guru yang maha dahsyat, tapi kita sudah dapat, kita sudah punya, yaitu Allah, Yesus Kristus. Luar biasa. Di Taman Eden ada guru yang luar biasa ya, yaitu Allah. Oke, terima kasih. Ayat hafalannya kita lihat dalam Ayub 36 ayat 22 berkata demikian. Sesungguhnya Allah itu mulia
di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Wow, dalam Ayub 36 sudah dikatakan, siapakah guru seperti dia? Adakah yang bisa membandingkan guru-guru dengan guru Yesus Kristus atau Tuhan kita? Wow. Oke, dikatakan sistem pendidikan yang dilembagakan pada permulaan dunia harus menjadi contoh untuk manusia sepanjang zaman. Sebagai ilustrasi tentang prinsip-prinsipnya, sebuah sekolah percontohan didirikan di Eden. Itulah dalam buku Seri Membina Keluarga, tulisan Ellen White. Dikatakan sistem pendidikan telah didirikan di Taman Eden. Nah, lihat ini. Ini sekolah yang pertama nih. Dikatakan sekolah yang pertama itu di Taman Eden. Jadi kalau sekolah kan yang seperti tadi dikatakan, ada guru, ada murid. Kalau nggak ada murid, cuma guru, maka bukan sekolah kan gitu ya. Atau cuma murid, nggak ada guru, nggak sekolah juga namanya. Nah, bagaimana pendeta ini lihat sekolah yang pertama? Berarti ada kegiatan sekolah di Taman Eden ya? Ada bunyi bel nggak di sana? Bunyi bel masuk gitu ya? Ada bunyi bel masuk, ada seragamnya. Kalau kukunya panjang, dipotong oleh guru. Nah, ini kan menarik. Jadi mengingat kenangan-kenangan waktu sekolah dulu. Nah, kalau bicara tadi dibahas oleh Pendeta Chris, adakah guru yang bisa selaras, memiliki kemampuan sama dengan guru kita yang maha luar biasa ini, Yesus Kristus? Saya jadi teringat waktu saya SMA. Salah satu mata pelajaran, ya nggak usah saya sebut ya mata pelajarannya, hanya hitung-hitungan. Salah satu pelajaran hitung-hitungan. Teringat saya dengan guru ini. Karena katanya kalau guru itu dia hebat, pasti dia bisa menginspirasi. Selain bisa mentransfer ilmu. Yang saya dapat dari guru ini, mengingat guru tadi, kita berbicara mengenai guru, sampai sekarang saya masih terinspirasi oleh beliau. Terinspirasi kenapa? Karena saya masih bingung pelajaran hitung-hitungan. Artinya pelajaran yang dia kasih kepada saya secara pribadi maupun juga secara kelas, membuat saya kebingungan. Nah, inilah salah satu contoh kasus guru yang ada di dunia dalam pendidikan sekolah. Ada guru yang memang bagus cara pengajarannya, tapi ada juga guru yang membuat bingung. Berbeda dengan guru yang ada di dunia akademisi saat ini dan juga guru yang ada di dalam pendidikan pertama, sekolah pertama di Taman Eden. Guru ini adalah maha guru. Kalau ada istilah mahasiswa, kalau ini maha guru. Cuma inilah uniknya, kalau di kampus dibuat mahasiswa, kenapa nggak dinaikkan juga di dosen jadi maha guru ya? Supaya selaras dia mahanya. Nanti habis itu maha habislah semua. Setelah kebanyakan maha, jadi hilang pemikirannya. Tapi terlepas dari itu, ini yang menarik di sekolah yang pertama ini. Kalau sekolah saat ini mungkin banyak kekurangannya. Tapi kalau sekolah yang pertama, ini lengkap. Wah, kenapa lengkap? Karena tadi sudah dibahas oleh kita semua, ruangan sekolah yang dipakainya lengkap. Itu adalah Taman Eden. Kalau ruangan sekolah yang ada di sekolah-sekolah kita, sekolah-sekolah Advent, biasanya dilengkapi dengan laboratorium. Ada juga ruangan musiknya, ada juga perpustakaannya. Ini semua elemen-elemen ini digunakan untuk menunjang pendidikan dan ilmu pengetahuan dari siswa. Namun, kalau di sekolah yang mula-mula ini, di dalam Taman Eden, ruangan sekolah ini, di situ semua laboratoriumnya lengkap. Apa saja yang pada saat ini dibuka dalam pelajaran, pada saat itu ada. Mau buat obat-obatan, tanaman obat misalnya. Nggak perlu lagi ke perpustakaan cari buku TOPA, tanaman obat penyembuh ajaib. Nggak perlu. Nggak perlu ke ABC, kantor konferensi, carinya nggak perlu. Tinggal langsung datang kepada Yesus, minta ilmunya, dan itu bisa semua. Bahkan pada saat itu ada satu hal yang indah karena tidak ada
kesulitan maupun juga penyakit. Nah, ini gambaran Taman Eden yang mula-mula, sekolah yang pertama. Tidak ada yang rusak, dan kalau kita sekarang mau merenung-renungkan, saya pun sendiri kesulitan. Karena pikiran saya ini adalah pikiran manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Mungkin kalau pikiran Pak Simbulun agak lebih bisa memahami akan hal itu. Tapi karena saya sudah jatuh ke dalam dosa, disuruh mengidentifikasikan, mengimajinasikan sesuatu yang masih kudus, sepertinya masih kurang kemampuan untuk mengidentifikasikan secara detail akan satu persatu isi dari sekolah yang pertama itu. Tapi dari sini kita bisa belajar bahwa dalam kitab Kejadian pasal yang pertama dan kedua, Allah sebagai guru dan juga sebagai kepala sekolah yang telah menggunakan semua elemen di Taman Eden menjadi buku panduan dalam sekolah itu, memberikan kepada manusia kesempatan untuk mengembangkan diri dalam kemampuan. Harus mengembangkan diri. Kalau di sekolah tidak diizinkan untuk mengembangkan diri, tidak diajar untuk mengembangkan diri, apa yang akan terjadi? Ya kan Pak Simbulun, apa yang terjadi kalau di sekolah nggak diajar untuk mengembangkan diri? Pasti Pak Pendeta. Cuma saya tergelitik satu hal. Kenapa harus sekolah dulu? Nah. Kenapa? Karena kalau sekolah itu bisa lulus, bisa nggak lulus. Nah. Apa yang terjadi kalau lulus? Apa yang terjadi kalau tidak lulus? Ya, kenapa? Tentu kan gurunya punya maksud dong. Ya, betul. Sekolah. Kenapa nggak langsung aja lulus gitu loh? Jadi namanya certificate of attendance. Ya, yang penting hadir, nggak perlu kelulusan gitu loh. Kenapa sih harus sekolah dulu gitu? Mungkin gimana tuh Pak Pendeta? Kenapa harus sekolah dulu ya? Iya, mungkin kita juga boleh berpikir bersama di sini. Ada yang sekolah sampai 9 tahun, itu yang diharuskan pemerintah ya, 9 tahun, sekolah 12 tahun, kuliah lagi sarjana 4 tahun, habis itu ambil master lagi 2 tahun, bertahun-tahun sekolah. Nggak habis-habis sekolah. Ya, kenapa harus sekolah ya? Kenapa harus ikuti satu proses waktu yang lama? Tinggal kasih aja sertifikatnya. Nah, ini Pak Eldi kayaknya saya lihat juga siap ini untuk memberikan tanggapan. Kenapa harus begitu ya Pak Eldi ya? Kenapa harus sekolah? Kenapa Tuhan izinkan sekolah itu juga terjadi di Taman Eden? Seperti pelajaran kita. Karena awal mulanya memang sejarah kita ini memang di Taman Eden, yang dalam artian di Taman Eden inilah semua makhluk yang harus bisa mempelajari dari segala bentuk pendidikan. Contoh, di Taman Eden ini sudah ditata sedemikian rupa. Tetapi ada yang baik dan ada yang tidak baik. Nah, inilah perlunya guru yang maha sakti, guru yang maha dahsyat untuk mengajar kita di dalam kebenaran. Jadi kita harus mengerti dan mengenal dan mengerti, wah ini tidak baik, jangan kita lakukan. Ini yang baik, ini yang terbaik. Nah, kurang lebih begitu Pak Pendeta. Mungkin saya tergelitik sedikit Pak Pendeta. Karena kita kalau bicara soal yang ideal-ideal itu gampang lah ya. Kalau lurus-lurus itu namanya penggaris, pasti lurus. Masalahnya ini adalah dalam satu kehidupan banyak yang tidak ideal. Kenapa saya katakan kenapa harus sekolah dulu? Karena ada lulus tidak lulus. Masalahnya yang sekolah ini nggak lulus, jadi kita yang kena gitu loh. Ya kan? Kalau komandan kita dulu lulus, tentu kita nggak seperti ini gitu loh. Kenapa sih dulu dia nggak belajar gitu loh? Itu yang menjadi concern saya gitu loh. Kalau tidak ada hubungannya dengan kita sampai dengan saat ini, saya nothing tulus. Tapi masalahnya karena orang tua kita dulu begitu, akhirnya itu turunan sampai sekarang gitu loh, yang menjadi permasalahan gitu loh. Itu yang Pak Pendeta yang mau saya sampaikan.
Iya. Kenapa harus pakai sekolah-sekolah? Kalau ada yang tidak lulus kan repot. Seperti contohnya kalau ada anak di dalam keluarga, lalu dia tidak lulus sekolah, pasti satu keluarganya akan kesulitan. Mereka akan kerepotan. Waduh, anak saya tidak lulus. Ada yang menggunakan berbagai macam cara supaya meluluskan anak itu mau dari depan ataupun dari jalur belakang, entah bagaimanapun cara mereka. Tapi inilah hal yang menarik. Kenapa dibutuhkan sekolah, proses? Kenapa tidak langsung diluluskan saja? Orang yang diluluskan tanpa melewati proses tidak akan memiliki kemampuan. Bisa saja dia dapat gelar Master Business of Art. Wah, besar. Susah ya saya ngomongnya aja susah. Jangan yang dari luar deh, yang Indonesia aja, yang produk lokal punya. MPD, Master Pendidikan, atau kalau boleh istilah joknya masih penyanyi dangdut misalnya begitu kan, MPD. Dapat gelar itu berdasarkan sertifikat besar. Tahu-taunya sertifikatnya itu didapat beli hasil ngeprint dari toko-toko yang ada di Keramat Jati atau di toko-toko di tempat lain. Orang-orang seperti ini punya gelar MPD yang saya bilang masih penyanyi dangdut, masih penggemar dangdut, tapi secara kemampuan mereka nggak punya. Sementara di dalam dunia kehidupan ini dibutuhkan kemampuan untuk melanjutkan kehidupan. Dan ini yang Tuhan mau bentuk kepada manusia. Kembali ke leluhur kita di sekolah mula-mula. Allah menciptakan manusia, Adam dan juga Hawa. Otomatis kita bisa paham dong bahwa Allah mengetahui seberapa besar kemampuan dari ciptaannya itu. Kalau saya menciptakan robot, pasti saya tahu robot saya ini mampu menyimpan 1000 kata dalam CPU-nya dia. Maka saya akan memberikan tugas kepada robot ini ya 1000 kata aja sudah cukup. Hal yang sama sebagai analogi dari kisah pelajaran kita ini. Allah tahu kok kemampuan manusia itu top markotok, endul barendul, mantap. Makanya dia kasih kemampuan ujian yang bisa dilewati oleh Adam sebagai manusia pertama supaya mereka bisa menikmati potensi sepenuhnya yang ada di dalam kehidupan. Tujuannya sebenarnya ini. Guru-guru memberikan ujian supaya anak-anaknya itu mengembangkan potensinya. Kalau cuma dikasih ijazah santai, nggak ada potensi dari dirinya yang bisa dikembangkan, dipakai, dan kehidupannya nanti flat, akan sama seperti biasa. Itulah salah satu tujuan kenapa Allah izinkan di sekolah yang pertama itu ada kurikulum yang baik, ujian metode yang baik, dan metode pengajaran dari alam yang langsung berasal dari Allah. Nah, ini sedikit gambaran dari sekolah yang pertama. Sedikit. Oke, terima kasih Pendeta. Ya. Karena saya lihat banyak juga. Tapi tidak apa-apa. Saya sudah tangkap poinnya dan terima kasih rekan-rekan dan saudara-saudara pasti juga menyimak ini. Satu hal juga yang saya mau kunci dalam pelajaran ini tentang sekolah yang pertama menyangkut infrastruktur. Sekolah infrastrukturnya di zaman pertama-tama mula-mula itu adalah alam. Dan ini sangat concern juga dalam keadaan zaman kita konteks hari ini. Seberapa besar kita bisa memperkenalkan anak-anak kita kepada alam. Daripada di zaman modern, di kota maju, tembok semua, tapi harus diperkenalkan dengan alam. Dan tujuannya adalah ketika belajar di alam, mengenal sang Khalik, guru yang sejati itu. Nah, tetapi ini menjadi masalah. Di pasal 3, atau kejadian pasal 3, 2 menjelang masuk 3, terjadi kekacauan. Terjadi kekacauan. Dan kekacauannya adalah, yaitu kita tahu secara pembelajar Alkitab, pasti semua tahu,
pasal 3 Kejadian itu adalah peristiwa kejatuhan manusia. Maka ketika kejatuhan manusia itu ada sebuah perubahan yang drastis di dalam lingkungan kelas manusia itu. Yang adalah alam itu juga menjadi rusak dan sebagainya. Pengacau datang, yang dikatakan dalam hal ini adalah Lucifer, mengacaukan semua sistem. Seakan-akan Lucifer mau mengganti atau mengkudeta guru yang sejati itu, dan dia memposisikan dialah guru itu. Dan dia juga mau ganti sistem semuanya, dia mau ubah kurikulumnya, dia mau ubah itu kelasnya, dan sebagainya jadi kacau. Tidak lagi seperti yang dikatakan dalam Kejadian, ketika Tuhan menciptakan sangatlah baik, sempurna adanya, tetapi ketika masuk Kejadian pasal 3, terjadi sebuah problem. Problem di mana kejatuhan. Alam sudah mulai apa? Tidak lagi bersahabat dengan manusia. Dan kata lain, peristiwa-peristiwa alam saat ini seringkali merenggut nyawa hidup manusia. Yang harusnya hidup kelas di alam ini adalah membawa kepada kesegaran, berkat, sukacita, dan juga pemenuhan hidup yang luar biasa. Tetapi alam pun di zaman sekarang kita ini bisa apa? Merusak hidup manusia. Katanya potensi 20 meter tsunami akan terjadi di Jawa Selatan Jawa. Wah, ngeri kan? Walaupun memang sebenarnya sudah pernah terjadi juga di Aceh itu 30 meter kurang lebih. Tapi kita lihat ini kekacauan terjadi. Nah, dikatakan dalam pelajaran kita dalam pelajaran pengacau, ada sebuah perubahan yang drastis yang dimana dalam kitab Kejadian 2, Kejadian 3, kita telah membuat inventaris segala kebaikan yang Allah telah ciptakan dengan tujuan ilahi, tetapi ketika masuk Kejadian 3, kita disadarkan akan apa? Ketetapan Allah untuk kehendak bebas, kehadiran ular yang paling cerdik dari antara binatang yang ada di darat, dan terjadi penyimpangan. Saya mengambil kutip dari Pak Simbolon tadi. Dibilang katanya, ada tes, lulus atau tidak lulus. Berarti ketika kita masuk dalam Kejadian 3, sekolah pertama itu yang muridnya adalah Adam dan Hawa, tidak lulus mereka, Pak. Ya, betul. Ya. Betul. Jadi dia tidak lulus kenapa? Jadi gini, ini ceritanya memang filosofinya sama. Ketika sebuah perusahaan merilis sebuah produk, sebelum dijual ke pasar, harus diuji coba dulu. Nah, mungkin Tuhan Allah seperti itu juga, supaya dia bisa memutuskan nanti rencana-rencana ke depannya seperti apa. Karena tidak bisa langsung dibuat suatu rencana ke depan, tapi belum diuji coba dulu ini produknya. Jadi dites, kalau mobil baru ditubrukkan ke dinding. Mati nggak orang di dalamnya kalau ada kecelakaan seperti itu. Jadi harus melalui uji. Ketika COVID juga mau dibikin vaksin, itu harus ada uji klinis. Dan diuji dan itu tidak akan cepat, perlu waktu. Makanya di sini Tuhan Allah membuat sekolah dulu. Dia diajarin dulu, kemudian masuklah pengacau tadi. Itu memang pengujinya, boleh. Tuhan mengizinkan, silakan produk saya dites dulu ini. Manjur enggak gitu kan? Ya, itu masalahnya soal kedua. Lulus tes apa tidak gitu. Ya. Itu yang mungkin selanjutnya nanti kita bahas, Pak Pendeta. Baik, terima kasih. Terima kasih. Jadi inilah kita lihat ketika tadi dikatakan Pendeta Denny Panjaitan sudah ideal sebenarnya. Tuhan sudah membuat susunan sekolah yang baik dan terbaik, yang sungguh luar biasa sempurna. Tetapi di dalam ujian yang diberikan kepada manusia dalam menentukan kehendak bebasnya atau diberikan kehendak bebas dan menentukan pilihannya, manusia lebih mengikuti sang pengacau itu. Manusia lebih suka mengikuti sang pengacau itu. Sehingga ini menjadi permasalahan titik awal bagaimana amburadulnya pendidikan di dalam kehidupan manusia. Baik juga dalam keluarga umat-umat Tuhan, maupun juga dalam dunia ini. Mungkin dunia ini kita lihat ada sekolah-sekolah unggulan luar biasa. Tetapi apakah itu mengarah kepada pandangan menuju kepada ilahi? Atau itu hanya kepada sebagai kepuasan duniawi? Nah, itu menjadi permasalahan. Karena kita tahu sekolah utama yang pertama itu adalah selalu membawa
hidup murid-muridnya kepada Allah. Tetapi ketika pengacau itu datang dan manusia menyalahgunakan kehendaknya, dengan tes yang ada, manusia jatuh sehingga sudah mulai apa? Orientasi pandangannya berubah, bukan lagi kepada Tuhan, tapi bisa tergoda menjadi kepada diri atau menjadi pengikut Lucifer. Baik. Tetapi saudara-saudara, di dalam pelajaran kita ada dikatakan pesan yang hilang. Pesan apa sih Pak Simbolon yang kita bisa ambil atau apa yang sedang dikatakan di sini yang hilang itu? Ada pesan yang hilang. Berarti kalau dengan kata lain ada buku yang hilang gitu, buku pelajarannya hilang. Ya. Oke, Pak Jadi Simbolon. sebenarnya di sini kata pesan yang hilang sebenarnya ada yang dipelintir di sini gitu loh. Jadi sebenarnya kan Tuhan mengatakan bahwa buah yang lain boleh dimakan, tapi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat jangan kamu sentuh dan kamu makan. Nanti kamu pasti mati. Itu kan Tuhan Allah mengatakan seperti itu. Ya. Disinilah cerdiknya ular. Makanya di Alkitab dikatakan ular kan hewan paling cerdik. Tetapi Tuhan juga menyuruh kita, saya menaruh kamu di tengah-tengah serigala, kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ada dua kata yang mengunci. Karena cerdik ini bisa positif, bisa negatif. Bisa digunakan untuk kebaikan ataupun kejahatan. Sehingga Tuhan mengunci, kita harus cerdik tapi harus tulus. Jadi tidak merugikan orang lain. Nah, dalam hal ini ular di sini dikatakan cerdik. Cerdiknya itu yaitu licik gitu ya. Gitu. Jadi hilang di sini dikatakan bahwa akan mati, tapi dipelintir lagi. Ya, siapa bilang kamu mati? Kamu nggak mati loh. Itu Tuhan Allah aja itu yang yang buat. Kenapa? Kalau kamu makan buah itu kamu nggak akan mati, tapi kamu bisa jadi seperti Allah. Luar biasa kan? Jadi yang diangkat, yang didorong oleh iblis tadi dalam bentuk ular itu adalah kedagingannya gitu loh, bukan kerohaniannya. Dibilang kalau kita mau jadi orang hebat, ya jadi ketamakannya. Sama juga ketika zaman sekarang lah ya. Jadi apa-apa jalan pintas itu yang iblis masuk. Ketika ada badan perusahaan investasi, ya pokoknya kamu taruh 1 juta besok dapat 1 M. Kan luar biasa itu. Jadi itulah yang diangkat oleh iblis, sifat-sifat kedagingan manusia, keserakan manusia itu. Pertanyaannya lebih jauh sebenarnya ya oke lah dipelintir, tapi saya juga bertanya, kok mesti Adam sih yang dirayu gitu loh? Kok mesti Hawa maksud saya? Kenapa Hawa yang dirayu sih? Kenapa nggak Adam yang dirayu gitu loh? Ya, iblis kan tahu kelemahannya. Saya nggak mengatakan gender bahwa wanita gampang dirayu, tidak. Tapi itulah kelemahan dari iblis, sudah tahu gitu. Masuknya harus dari mana. Begitu diangkat di situ, wah langsung manusia ketika dibilang, oh kamu kalau beli ini nanti bisa kaya. Ya siapa yang nggak mau gitu loh dalam instan seperti itu. Ya kan? Jadi itulah pintarnya iblis. Kenapa iblis merayu Hawa? Karena dia tahu untuk masuk ke Adam itu dari istrinya dulu. Makanya kalau korupsi itu atau suap itu ke istrinya pejabat. Istrinya dulu yang dipancing supaya nanti kalau mau tidur gini, Pak, udahlah Pak, setujui aja proyek itu, gitu kan? Karena istrinya sudah masuk. Suami, kalau sudah istrinya ngomong, tunduk dia. Jadi persoalannya di sini sebenarnya yang akan diserang sama iblis ini mata rantai gitu loh. Bukan hanya Hawa. Dia udah tahu. Karena kalau dari awal ini sudah bisa dikalahkan, sampai ke kita sekarang kena akibatnya. Itu yang jadi, sampai di situ dulu pendeta, jangan panjang-panjang, nanti kurang seru kita. gitu ya. Ya, bagaimana? Ya. Saya juga menarik juga nih pesan yang hilang. Saya teringat bahwa di dunia pendidikan kita hari ini, ada juga seperti Lucifer ini melakukan tipu muslihat. Seperti apa? Pelajaran IPA. Saudara tahu di pelajaran IPA itu sampai sekarang masih ada kan teori evolusi itu? Ya. Masih. Sampai sekarang masih ada teori evolusi. Dan itu juga salah satu bisa pengalihan pesan yang sebenarnya bagaimana penciptaan semula yang Tuhan rencana, yang Tuhan jadikan, tetapi dikamuflase atau diubah dengan sains yang membuktikan bahwa manusia atau kehidupan manusia, asal mula manusia, kehidupan ini asal mulanya dari berbagai macam teori. Dan itu adalah salah satu
kekacauan yang terjadi sehingga dunia pendidikan di saat ini disajikan dengan percampuran. Dan inilah pentingnya nanti kita akan ketahui apakah masih bisa kita kembali lagi mendapatkan pendidikan yang sejati, materi-materi yang sejati milik dari Tuhan dalam dunia pendidikan saat ini. Dan bagaimana Pak Eli ada pendapat tentang apakah masih ada kesempatan memperoleh kembali apa yang telah hilang, Pak Eli? Untuk memperoleh kembali pasti ada, Pak Pendeta. Apa yang telah hilang itu. Jadi kalau saya renungkan buku Sekolah Sahabat ini, memperoleh judulnya di hari Rabu ini, memperoleh kembali apa yang telah hilang. Memang sungguh luar biasa kuasa Tuhan ini, yang mana dia selalu mengingatkan kita melalui Roh Kudus-Nya untuk apa yang kita perbuat selama ini. Kita melakukan kelalaian atau boleh memonis diri sendiri kita melakukan kesalahan, dia mengingatkan kita kembali. Contoh sedikit saya agak ke pribadi saya. Selama beberapa lama saya meninggalkan gereja, gak jelas kehidupan saya. Tetapi, nah ini memperoleh kembali apa yang telah hilang. Begitu saya kembali bertekun, apa yang selama ini dalam pergumulan pribadi saya, sungguh luar biasa. Yang tadinya permata, buah hati, yang jauh, atas kuasa Tuhan, saya sangat bangga sebagai pengikut Yesus, yang mana anak-anak saya jauh dari saya. Pada saat sekarang ini, di masa tua saya merasakan bahagia hidup di gereja. Mereka sudah mulai berdatangan. Nah, ini kalau saya ambil dari Petrus 2 ayat pasal 1 ayat 3 sampai 11, ini memang menuntun kita supaya kita itu jangan lagi diobrak-abrik dengan anggotanya Lucifer atau setan ini, yaitu si ular tadi. Kalau kita lemah, pasti dia akan masuk. Saya rasakan dalam kehidupan pribadi saya. Keluarga saya pun bilang, udahlah, kalau memang udah dapat yang bagus, kenapa harus ditinggalkan? Ya sekarang ikut kami. Tapi saya nggak merasa nyaman. Kenapa? Saya sudah menemukan kadang-kadang apa yang saya rasakan di gereja ini, mungkin orang lain tidak akan bisa merasakan keindahan hidup bersama Tuhan, yaitu Yesus. Ada kalanya saya kelepasan, entah itu ke Pak Simbolon, atau dulu juga pernah saya sama pendeta Penjahitan, beberapa waktu yang lalu, sama pendeta Kris Pasuhuk. Ya puji Tuhan, dengan apa yang udah saya peroleh ini, yang hilang ini sungguh-sungguh luar biasa. Di mana saya tadinya malas, jujur, di mana tadinya saya malas untuk membuka Alkitab, kadang-kadang timbul rasa pergumulan. Tetapi puji Tuhan, belakang-belakang ini sungguh banyak yang saya dapat, yaitu dari firman Tuhan. Ini kalau ini kan panjang, jadi singkatnya aja. Bahwa firman Tuhan inilah, jangan sampai kita kealpaan kita,
kemangkiran kita agar selalu seiring dengan duniawi sekarang ini, di akhir zaman ini, menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Apa yang udah kita dapat yang hilang ini, cukup kita pegang kuat, jangan sampai kita lepas, yaitu menunggu kedatangan Yesus Kristus untuk yang kedua kali. Itu aja Pak Pendeta. Oke, terima kasih Pak Eldi. Tambahannya atau membahas tentang memperoleh kembali apa yang hilang. Tadi pesan yang hilang, pesan pekabaran firman Tuhan kepada Adam, tapi pesan itu tidak didengar dan berlalu saja. Dan sekarang memperoleh kembali apa yang hilang. Yaitu, apa yang hilang? Ya, terima kasih Pak Eli sudah jelaskan tentang bagaimana manusia lama dan diubahkan menjadi manusia baru. Citra, image Allah yang dulu ada pada manusia, tapi karena kejatuhan hingga hilang semua, maka kembali lagi image Allah itu ke dalam hidup manusia di saat mereka mau menjalankan atau mengikuti pendidikan dari Tuhan Yesus. Luar biasa. Terima kasih. Dan bagaimana teman-teman atau rekan-rekan Pendeta Panjaitan, ada tambahan atau Pak Simbolon? Ya. Silakan. Oh. Jadi kalau hilang diperoleh kembali berarti ada satu usaha yang harus dilakukan untuk memperoleh kembali. Kan sudah hilang. Contohnya saya kehilangan uang di rumah. Tapi memang hilangnya di rumah. Saya harus berusaha untuk hidupkan lampu, ambil sapu, menyapu lantai, dan pasti akan menemukannya. Kalau nggak saya buat begitu, nggak ada usaha, apakah uang itu bisa tiba-tiba datang sendiri kepada saya, uang yang hilang itu? Kan tidak begitu. Makanya di dalam untuk memperoleh kembali apa yang hilang itu, dibutuhkan juga satu usaha yang dilakukan oleh manusia. Nah, ada 3 poin yang dibuka dalam pelajaran kita yang dapat digunakan sebagai formula untuk menuntun apa yang hilang. Apakah 3 poin itu? Poin yang pertama tadi sebenarnya sudah disebutkan lengkap oleh Pak Eldi. Poin yang pertama adalah melalui doa. Doa bisa membuat manusia merasakan hadirat Tuhan seperti Adam dan Hawa di Taman Eden. Bisa menuntun, merasakan hadirat Tuhan melalui doa. Kalau saya berdoa, tapi nggak ngerasakan apa-apa pendeta, berarti harus di cross check lagi. Apakah itu doa atau hanya hafalan? Nah, ini berbeda. Doa dengan hafalan berbeda. Kan yang jadi ironi sekarang, orang berdoa, tapi doa yang keluar dari mulut itu adalah hafalan yang sudah dia pakai. Baik itu dari sejak kecil, contohnya doa makan, sampai dia sudah bertumbuh dewasa. Sehingga ketika dibilang, saya sudah rajin berdoa, tapi kok nggak ada rasa apa-apa sama sekali. Berarti ada usaha yang salah. Seperti mencari uang tadi. Uangnya jatuh di kamar tidur, rupanya carinya di kamar mandi. Disapu, mau pakai lampu, mau pakai sikat, segala macam. Kalau metodenya sudah salah, ya nggak akan ketemu. Nah, ini cara kita bisa membuat satu hal yang tadinya hilang dapat diperoleh kembali. Lalu yang kedua, metodenya pelayanan. Nah, pelayanan bagi siapa saja kita yang suka melayani, angkat jempol. Kita sudah merasakan salah satu berkat Tuhan di Taman Eden di sekolah mula-mula. Bagi yang belum mau melayani dan juga belum mau terlibat dalam pelayanan, ayo coba renungkan kembali. Semua pemirsa dimanapun kita berada. Apakah kita mau merasakan sukacita itu atau tidak? Kalau kita tidak terlibat dalam pelayanan, maka sangat disayangkan ada satu kesempatan yang hilang dari detik kehidupan yang Tuhan percayakan. Dan yang ketiga adalah belajar terus-menerus akan firman Tuhan. Firman Tuhan ini seperti roti hidup. Kalau kita tidak makan kebutuhan jasmani, maka tubuh akan menjadi lemah. Begitu juga dengan kerohanian. Sehari kita tidak makan, masih kuat. 2 hari nggak makan, udah mulai agak getir-getir ini kelingkingnya. Seminggu nggak makan, kaki udah mulai gemetar. Sebulan nggak makan,
Nah, tinggal dipikirkan apa yang bergetar dari tubuh saudara. Kalau hal yang sama kita gambarkan terhadap hal kerohanian, sehari kita nggak makan roti itu, firman Tuhan, kerohanian itu lama-lama akan bergetar. Seminggu nggak dimakan, bergetar. Sebulan nggak baca firman, waduh, sudah tinggal ditaruh aja di tanah kusir, istilahnya taruh di nisan. Di sini terkubur kerohanian saya, istilahnya begitu gambarannya. Itu yang terjadi terhadap kehidupan manusia. Dan 3 elemen ini bisa kita gunakan dalam kehidupan untuk mengembalikan kesempatan dan citra apa yang sudah dirasakan oleh Adam dan Hawa di Taman Eden. Nah, inilah sedikit tambahan yang bisa saya berikan di pelajaran ini, Pendeta Chris. Ya. Sambung, Pak Simbolon. Ya, jadi saya mau lebih mempertegas gitu ya. Mungkin Pak Pendeta yang hilang ini abstrak, tapi contohnya barang gitu ya. Jadi sebenarnya yang hilang di sini wujud yang tidak kelihatan. Yang hilang di sini adalah bagaimana Adam dan Hawa tidak mematuhi, ya. Tidak ada penurutan, tidak patuh kepada Allah. Ya, Allah cuma memang bilang pohon yang di tengah-tengah jangan kamu pegang, jangan kamu makan. Tapi kan nggak pernah Tuhan Allah mengatakan cuma mengatakan mati gitu ya. Jadi sesuatu yang tidak jelas karena sebenarnya pohon itu pohon biasa aja. Saya juga bisa tanam pohon, saya bilang ini pohon kalau kamu senggol nanti ini keluar ini, bisa aja gitu loh. Tapi yang dipentingkan Tuhan Allah bahwa kamu harus nurut gitu loh. Itu kan bisa-bisanya aja Tuhan Allah bilang pohon baik dan jahat gitu kan. Itu untuk memberi sebuah tanda gitu. Jadi yang hilang di sini adalah penurutannya gitu loh. Jadi itulah yang bisa kita ambil lagi ya. Tadi seperti Pak Pendeta Denny Panjaitan mengatakan bahwa ya melalui doa, melalui pelayanan, membaca firman Tuhan, ya semuanya memang skenario dari awal ini memang ya itu tadi Maha Guru lah yang membuat itu semua gitu loh. Dia hanya menaruh di situ tanda-tanda jangan kamu langgar. Demikian juga hukum Taurat. Hukum Taurat itu rambu-rambu saja kok Tuhan bilang jangan kamu langgar gitu loh. Ya, tapi nyatanya kan dilanggar gitu loh. Rambu-rambu kan boleh. Ya, bisa dilanggar bisa tidak karena dia tidak membatasi gitu, tapi dia memberikan kehendak bebas terhadap setiap manusia. Kalau mau dirunut lebih jauh lagi gitu loh. Sebenarnya Adam dan Hawa ini adalah satu tim gitu loh. Yang paling saya sesalkan di sini. Ya oke lah, Hawa sih ya ibarat kalau pemain sepak bola diserang terus-terusan gitu gol juga kan gitu ya. Dirayu terus, dibangkitkan kedagingannya, keserakahannya timbul. Akhirnya gol. Yang saya sesalkan itu Adam gitu loh. Kok dikasih aja langsung ditelan gitu loh. Apakah kita seperti itu? Ya, mungkin karena kasihnya kepada istrinya gitu, tapi Adam itu tahu dia sebagai seorang kepala rumah tangga. Sebenarnya Adam tidak ditipu. Yang ditipu oleh ular itu adalah iblis. Yang ditipu oleh iblis itu adalah Hawa. Ya, Adam tidak ditipu, tapi Adam dari sisi kelemahannya sebagai seorang suami gitu. Ya, saya merasa kesal gitu karena ini kita yang kena sekarang gitu loh. Kenapa nggak Adam pikir-pikir dulu gitu loh? Kok kasih makan kasih telan gitu loh. Akhirnya kan kita yang kena gitu loh. Ya, akhirnya dihukum. Iblis sih nggak salah, memang tugas dia untuk menggoda. Ya, Tuhan mengizinkan kok. Ya, dan iblis ini juga sebenarnya ya Tuhan tidak pernah menciptakan iblis kok. Iblis ini ya malaikat yang dibuang, dia sendiri menjadikan dirinya jadi iblis gitu loh. Ya, kalau lebih jauh lagi, kenapa ular gitu? Itu kan simbol saja ular itu. Bisa aja kalau monyet juga bisa loncat-loncat di situ kan. Hanya iblis. Jadi secara simbolis gitu loh. Dia muncul dalam bentuk iblis, bisa jadi apa aja, bisa jadi Pak Pendeta Denny Panjaitan, Pak Pendeta Chris Pasuh, bisa jadi saya, bisa jadi Pak Eldi, boleh-boleh aja. Iblis bisa juga loh muncul dalam bentuk yang indah loh, seorang wanita yang cantik sehingga bisa merayu kita gitu loh. Nah, yang menarik mengenai penurutan ini, kalau orang menurut itu oleh karena ada otoritas yang memberikannya. Dalam dunia komando kan, kalau kemiliteran. Ya. Kalau sudah ada otoritas atau ada perintah dari atas, bawah nggak boleh nggak ikut. Nah ini kan sepertinya kalah ya. Sepertinya kok malah Tuhan ini nggak diturut gitu kan? Iya betul Pak Meta. Dan ini militer bisa nurut. Betul. Tapi kalau Tuhan nggak diturut,
Betul. Saya lebih menyalahkan Adam. Kenapa? Adam secara sadar gitu loh. Dia kan nggak di dalam, nggak lagi mabok minum tuak gitu, nggak kan? Dia kan dalam keadaan sadar gitu. Begitu dikasih kok, dia harusnya bisa berpikir gitu loh. Bisa berpikir lebih dalam lagi. Ini perintah Tuhan, jangan dimakan. Ya kan? Nah, dan saya berpikir juga kalau Adam waktu itu nggak makan, jadi jomblo dia. Dia di Taman Eden, Hawa di luar sana gitu kan? Nah itu jadi ya inilah, ini memang sebuah rangkaian tadi dibilang ini sekolah itu ya benar gitu loh. Jadi inilah sekolahnya Tuhan. Jadi memang manusia yang dia ciptakan ini memang perlu diuji gitu loh. Ya dia memberikan kehendak bebas, silakan diuji. Ya dia nggak pagerin seperti Ayub juga, silakan uji umatku itu yang paling luar biasa itu yang nggak bakal goyah gitu. Karena apa? Yang paling gampang manusia ngujinya apa? Bikin aja jadi miskin. Dia masih mau ke gereja nggak? Berarti dengan kata lain, Adam dan Hawa itu meremehkan otoritas yang dimiliki oleh Betul, Pak Tuhan. Pendeta. Sudah meremehkan. Kenapa? Kok bisa-bisanya gitu? Bentuknya ular lagi. Ya kan? Nah, wujudnya ada gitu. Mungkin karena Allah nggak munculkan diri, saya juga kurang tahu ya Pak Pendeta. Apakah waktu ngajar itu Tuhan Allah duduk ya dengan cahaya di belakang, dengan malaikat yang mengelilingi, saya juga ngerti. Manusia itu memang lebih percaya kepada yang terlihat. Ya. Lebih percaya apa yang terlihat, apa yang ditampilkan daripada apa yang tidak terlihat, padahal yang tidak terlihat itu kuasanya jauh lebih besar. Itu Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Simbolon. Dan tadi saya menangkap bahwa, karena di pelajaran kita di hari Kamis ini menarik bahwa orang-orang yang meremehkan otoritas akan mengalami hal kejatuhan seperti Adam dan Hawa. Artinya akan terjadi kegagalan dalam dunia pendidikan mereka. Dengan kata lain, tapi pertanyaan saya begini, ini bicara pendidikan lagi ya, guru. Kayaknya guru zaman sekarang dengan guru zaman dulu beda ya. Mungkin kita pernah alami ya, kalau guru zaman dulu tuh, kayak kita takut banget. Takut, soalnya langsung dipukul. Tapi kalau sekarang, malah guru yang takut murid. Ya. Betul Pak Pendeta. Jadi itulah undang-undangnya gitu ya. Betul. Kalau dulu itu guru langsung mukul boleh. Kalau sekarang ada undang-undangnya. Kalau guru mukul bisa masuk GUI dia. Jadi memang seperti itu. Padahal yang sekarang yang diperlukan adalah bagaimana muridnya ini bisa memahami dengan baik gitu. Kalau memang dia sudah memahami dengan baik bahwa itu tidak boleh, jadi nggak usah dilihat, nggak ada CCTV pun dia nggak lakukan gitu. Itu yang perlu ditanamkan sekarang gitu loh. Jadi tanpa harus dilihat. Kalau dulu kan bawa kayu gini baru lurus jalannya. Karena kalau melenceng dikit tadi Pak Pendeta Denny Panjaitan bilang kalau kukunya panjang digetok pakai mistar itu, ini kuku kamu pok, besok takut dia. Jadi yang dikatakan di sini bukan takutnya gitu loh, tapi mengasihi kan. Kalau kita sudah mengasihi, kita bukan takut, kita jalankan perintah. Pak Simbolon karena berubah sistem itu, dulu takut, akhirnya memang betul-betul jadi takut dan terbentuklah anak-anak generasi yang sebelum-sebelumnya memang menjadi penurut. Tapi kalau sekarang dikasih kebebasan, tapi jadinya semakin banyak yang sukanya melawan gitu. Sama Pak Pendeta, yang dulu juga nurut kalau ada orangnya. Jadi kalau ada polisinya dia nurut, tapi nggak ada siapa-siapa lebih gila lagi. Jadi sama seperti itu. Jadi memang yang dibutuhkan itu penurutan yang mutlak. Ya, jadi tidak perlu. Mungkin Pak Pendeta Denny Panjaitan tuh kelihatannya udah mau ngomong itu. Saya justru jadi bertanya, kalau gitu ini apa yang harus diperbaiki? Siapa yang salah? Siapa yang diganti? Apa dari atasannya harus merubah sistem? Ya, jadi kalau sekarang Pak Pendeta, kalau muridnya nilainya rata-rata kelasnya anjlok semua, yang disalahkan gurunya. Berarti tidak bisa menyampaikan misinya, mengajar itu dengan baik. Tapi kalau guru yang maha guru kita ini sudah semua. Jadi muridnya yang bandel. Ya seperti tadi Pak Pendeta Kris Pasuh bilang, ada pesan yang nggak didengar, ya. Kemudian meremehkan, ya kan? Meremehkan, akhirnya apa? Resiko sanksinya apa? Harusnya kita kalau tadinya orang tua kita nggak salah, kita hidup kekal loh Pak Pendeta. Ya, tinggal sebelah kiri roti, di sebelah kanan buah anggur itu kan. Tapi gara-gara itu saya kesel loh sampai sekarang. Kok bisa-bisanya gitu loh orang tua kita begitu. Tapi ya sudahlah, itu sudah terjadi. Ya, kan ada tadi di sini secondary recovery kan. Bagaimana caranya kita tadi melakukan pelayanan, kita lebih dekat dengan Tuhan dengan doa, kita juga sering membaca firman Tuhan. Kita jadi sudah merasakan dekat dengan Tuhan itu. Jadi ada ada jalan keduanya lah, ada plan B-nya itu ada gitu. Jadi Tuhan sudah siapkan semua, ya kan? Akhirnya kan Tuhan Yesus datang
untuk mengambil kembali yang hilang kan. Iya. Yang Jadi dalam kita, kejadian pasal 3 ayat 15 itulah ada janji pemulihan ya, untuk bagaimana kembali lagi kepada seperti semulanya. ya, begitu Pak Pendeta. Jadi skenario Tuhan itu udah sampai kita nggak bisa mikirkan gitu ya. Skenario Tuhan itu udah sampai akhirnya nanti seperti apa sudah dibuat gitu loh. Jadi dia membuat plan A, plan B. Sebenarnya rencana awalnya kita kehidupan yang kekal di awal gitu loh. Tapi ya karena gagal ya ada plan B jalan. Tapi ada lagi yang bisa menyelamatkan kita. Ada lagi Tuhan Yesus datang. Jadi semuanya ada jalan gitu. Nggak pernah Tuhan itu selesai. memiliki lesson plan. Ya, betul. Ya, jadi tapi itulah yang awal-awalnya Tuhan sebenarnya cuma bilang, kamu jangan makan. Kalau sekarang kan pelajaran ada kisi-kisi. Ya, jadi oh begini toh. Tapi kalau yang dulu enggak, lebih utama adalah penurutan. Ya, pokoknya kamu harus nurut dulu. Nanti saya akan kasih pada akhirnya nanti Tuhan akan kasih tahu bahwa pohon yang baik dan yang jahat itu sebenarnya pohon mangga misalnya. Nggak ada apa-apanya gitu. Nah, tapi kan itulah penurutnya Tuhan mau kasih tahu kok. Tapi manusia nggak sabar. Ya, begitu digoda sedikit, ya sudah langsung meleset dia, langsung salah jalan. Itu Pak Pendeta. Menarik nih, pohon mangga Pak simbolnya. Tapi pohon mangga masih ada sampai sekarang. Oke. Baik, ini luar biasa, sangat cair diskusi kita. Dan tadi sudah di bagian akhir tentang meremehkan otoritas, itu dampak luar biasa bagi kehidupan. Sehingga para pemirsa, khususnya orang muda atau anak-anak remaja yang mendengarkan, jangan sedikit pun meremehkan akan pengajaran yang Tuhan berikan. Dan bagi orang tua, jadikanlah pengajaran Yesus Kristus yang terbaik menjadi metode di dalam pendidikan. Dengan demikian akan selaras, tidak meremehkan, mempercayai pengajaran yang sejati dari Yesus, dan orang tua melaksanakan tugas-tugasnya dengan benar, serta kehidupan setiap pribadi-pribadi saya percaya akan menjadi berhasil, tidak hanya untuk sementara, tapi kekekalan, bahwa umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan akan berhasil, baik di atas dunia ini sementara hidup, dan sampai kehidupan yang kekal. Oke, di penghujung ini, saya ingin minta kita semua memberikan lagi sebuah kalimat mantap, kalimat kunci untuk kita sampaikan pesan pekabaran pekan ini kepada para pemirsa atau yang mendengarkan, baik orang muda, anak-anak remaja, orang tua, dan seluruh umat-umat Tuhan. Diawali dari Pak Eldi. Pak Eldi, ada pesan kunci yang boleh disampaikan. 1 kalimat, 2 kalimat, silakan. Kita memang harus rajin berdoa dan rajin baca Alkitab. Wah, mantap sekali. Singkat, jelas. Bapak Simbolon, silakan. Kalau saya closing statement-nya itu sebenarnya lebih mendasar. Kalau kita memang salah, katakan saya salah, kita minta maaf, perbaiki. Jangan seperti Adam dan Hawa. Ketika Tuhan Allah nanya, kenapa kamu makan? Ular itu. Ya, tanya lagi suaminya, kenapa kamu makan? Istri saya yang nyuruh, gitu loh. Kan padahal kita bisa membuat keputusan sendiri. Kalau memang kita salah, katakan, iya saya salah. Perbaiki. Jangan menuduh-nuduh orang lain. Itu saja Pak Pendeta. Saya dulu, nanti terakhir Pendeta Denny Panjaitan. Ya, karena panjang nanti. Tutup dia. Ini tamu istimewa harus closing-nya mantap. Istimewa telurnya 5 ya. Oke. Saya katakan, saya mau menyampaikan juga closing statement saya adalah Markus 8 ayat 36. Jadi dari semua dasar yang kita bahas ini, dan pendidikan menjadi yang utama tema triwulan ini, dan kita sudah membuka pelajaran pertama, pendidikan Taman Eden, maka ini yang perlu diingat, Markus 8 ayat 36, apa guna seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Pendidikan yang Tuhan rancang adalah menyelamatkan jiwa-jiwa, mempertahankan dan bagaimana nyawa-nyawa ini tetap hidup di dalam Tuhan dan di dalam kekekalan. Tuhan berkati. Baik, terakhir, Pendeta Denny Sudah sangat Panjaitan. lengkap ini, jadi sungkan saya untuk mengeluarkan kata-kata lagi. Tapi kalau berbicara kata-kata,
Ya, saya mau ngambil satu pelajaran menarik dari ular-ular ini. Karena ular ini maksudnya, ular ini hanya mengeluarkan 26 kata. Dan dari 26 kata itu dia berhasil melakukan misinya. Ini juga boleh menjadi contoh pelajaran yang menarik walaupun kejadiannya tidak baik. Ya. Biarlah semua yang terlibat di dalam pendidikan maupun juga orang tua mampu mendidik anaknya dalam pendidikan Kristen, pendidikan yang tepat secara efektif walau hanya 26 kata. Tapi itu bisa bermakna dan mendidik anak-anak untuk hidup percaya di dalam Kristus. Inilah yang bisa saya berikan, tambahan yang sedikit, dan terima kasih atas kesempatannya kepada Gereja Sutomo. Oleh karena itu, marilah kita tutup pertemuan kita pada hari ini, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah kami yang maha dahsyat. Kami puji Engkau Tuhan oleh karena Engkau Allah yang maha kuasa, maha mengetahui bahkan keadaan kami masing-masing. Kami bersyukur oleh karena pada hari ini Tuhan izinkan kami untuk membuka kembali satu lembaran pendidikan yang terdapat dalam kitab Kejadian. Tuhan, kami menyadari bagaimana apa yang telah tersurat di sana melalui kehidupan nenek moyang kami Adam dan Hawa, memberikan kepada kami satu nasihat baik untuk tetap percaya menghidupkan segala otoritas dan perintah Tuhan. Biarlah pada saat ini berkat yang sama menaungi kami. Izinkanlah malaikat-Mu yang dari sorga menuntun setiap langkah kaki kami semua untuk bisa hidup selaras dengan apa yang Kau kehendaki. Bila mana sebelumnya kehidupan kami penuh dengan kelalaian, ampuni kami Tuhan, dan janganlah biarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih atas kesempatan. Pertemukanlah kami dalam pertemuan baik selanjutnya, dan kiranya berkat Tuhan menjadi bagian kami semua dimanapun kami berada, dari saat ini sampai Maranatha. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Denny sudah menutup dengan doa. Baik saudara-saudara dan pemirsa, demikianlah obrolan Rohani Sutomo. Tetap stay tune, selalu cek di YouTube channel GMHK Kayu Putih Cabang Sutomo. Nyalakan loncengnya. Setiap rilis video ini, maka saudara akan menerima notifikasi. Dan juga saudara bisa menyaksikan video ini di Facebook GMHK Kayu Putih Cabang Sutomo. Dan kiranya akan menjadi berkat bagi saudara-saudara dan kita semua. Dan jikalau ada pertanyaan, kami membuka di kolom komentar, saudara boleh mencet atau mengetiknya. Jikalau ada hal-hal yang ingin didoakan, kami bersedia untuk mendoakan saudara-saudara. Terima kasih saudara-saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di pelajaran yang kedua minggu depan. Tuhan memberkati.